Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masih mengambil beberapa faedah dari qasasul Quran, masih di dalam surah Al-Baqarah, di mana malam ini kita akan mengambil kisah tentang Baqaratu Bani Israel, tentang kisah sapi betina milik Bani Israel. Dan itu disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 67 sampai 73. Kita baca ayatnya, baru kita terangkan kisahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi Inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhiduna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kalian agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Maka Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang jahil. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka berkata, lalu mohonkanlah kepada Tuhanmu hai Musa untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu. Qala innahu yaqul innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Maka Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi itu tidak terlalu tua dan tidak pula terlalu muda, tetapi pertengahan di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqul innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Lalu mereka bertanya lagi, mohonkanlah kepada Tuhanmu ya Musa untuk kami, supaya dia menjelaskan kepada kami apa kira-kira warnanya. Maka Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang berwarna kuning tua, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Lalu mereka berkata lagi, mohonkanlah kepada Tuhanmu wahai Musa untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi itu sejelas-jelasnya, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendakinya niscaya kami dapat petunjuk. Qala innahu yaqul innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatul asyiyata fiha. Qalul an
ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat tanpa belang. Lalu mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya wahai Musa. Lalu mereka menyembelihnya dan hampir-hampir saja mereka tidak sanggup melaksanakan perintah Allah. Wa idh qultum nafsan fadhara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna dribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, lalu kalian saling tuduh tentang hal itu, akan tetapi Allah menyingkapkan apa yang selalu kami sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukulkanlah mayit itu dengan bagian dari sapi yang telah kalian sembelih itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kalian bisa mengerti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini cukup menarik untuk kita kisahkan. Karena kisah ini juga dijadikan nama di dalam surah Al-Baqarah. Kenapa surah Al-Baqarah diberi nama Al-Baqarah? Karena kisah ini. Pertanyaan pun muncul, kenapa mesti sapi? Bukankah binatang selain sapi banyak? Seperti umpamanya unta atau kambing atau ayam atau apalah namanya. Kenapa mesti sapi? Yang kedua, kenapa cara menyingkap pembunuhan Bani Israel yang disebutkan dalam ayat ini mesti dengan cara mencari binatang yang namanya sapi sebagai syarat penyingkapan pembunuhannya? Bukankah bisa saja dengan cara yang lain? Contoh mamanya dalam kisah Jurej, kan tidak harus menyembelih. Ketika Jurej kemudian difitnah menghamili seorang pelacur sampai melahirkan, maka Jurej hanya kemudian melaksanakan solat 2 rakaat, kemudian telunjuknya menusukkan di perut sang bayi dan mengatakan, man abuk, siapa bapakmu? Tiba-tiba bayi ini mengatakan, bapakku seorang penggembala kambing. Kan tidak harus menyembelih. Tapi dalam kisah Baqarah ini, dalam penyingkapan sebuah kasus pembunuhan, Allah memerintahkan untuk menyembelih hewan. Dan kenapa mesti sapi? Tentu ada rahasianya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik, jawaban itu nanti akan sampai ketika kita mengkisahkan kisah ini. Ada beberapa redaksi yang disebutkan para ulama tafsir tentang asbab nuzul daripada ayat ini. Ingat bahwa kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran seperti kisah Baqarah Bani Israel ini, rinciannya lebih banyak diambil dari kisah-kisah Israiliyat. Karena Al-Quran sendiri bukan kitab kisah, makanya tidak harus sedetail mungkin Quran menjelaskan tentang di mana letaknya, kemudian juga bagaimana kisah detailnya. Tidak, Quran itu bukan kitab sejarah. Quran itu kitab ibrah dan pelajaran. Makanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu kebanyakan global, karena yang penting inti daripada kisah itu dan apa pelajarannya. Ada yang mengatakan bahwa dahulu di zaman Bani Israel, mereka terpisah dengan 2 kota. Jadi ada 2 kota yang terpisah, di mana satu kota itu dibentengi, sementara kota yang lainnya tidak ada bentengnya. Ini kota yang ada bentengnya, apabila datang di waktu maghrib, maka gerbang itu akan ditutup. Kemudian di pagi hari sebelum gerbang itu dibuka,
maka penduduknya akan melihat dulu dari celah-celah benteng kira-kira apa yang terjadi di luar benteng itu. Kalau tidak terjadi apa-apa, baru kemudian dibuka benteng dan mereka bisa keluar masuk. Jadi dahulu di zaman Bani Israel, kota yang tidak terbenteng itu, ada orang kaya, seorang tajir, seorang pembisnis, peniaga, dia kaya raya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia tidak punya keturunan. Dia akim, seorang yang mandul. Tetapi dia mengangkat anak dari anak saudaranya, keponakannya diambil sebagai anak. Itulah yang kelak akan mewarisi hartanya. Tapi masalahnya, orang kaya ini Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak mati-mati sampai tua. Sementara keponakan yang mengharap harta warisannya tergesa-gesa. Dia ingin cepat mati ayah angkatnya yang kaya raya itu, supaya kalau dia mati maka dia akan mewarisi hartanya. Karena tergesa-gesa itulah akhirnya dia membunuh ayah angkatnya yang merupakan pamannya ini. Karena apa? Karena ingin segera mendapatkan warisannya. Padahal dalam Islam, man ista'jala qabla awani uqiba bihirmani. Siapapun yang tergesa-gesa sebelum waktunya, maka akan diharamkan segalanya. Seperti seorang anak membunuh ayahnya karena ingin mendapatkan warisannya. Kalau betul dia membunuh, maka warisannya haram selamanya, karena tergesa-gesa sebelum waktunya. Ini satu kisah. Kisah yang lain mengatakan bahwa keponakannya ini menaksir anak wanitanya. Tapi masalahnya, karena keponakan atau anak saudaranya itu miskin, bukan kaya, akhirnya ditolak, tidak mau menikahkan putri dengan keponakannya. Lah keponakannya marah. Disitulah dia bersumpah kepada Allah Azza wa Jal untuk membunuhnya, untuk mengambil warisnya, untuk mengambil diatnya dan menikahi putrinya. Akhirnya betul-betul dilaksanakan. Dibunuhlah pamannya, kemudian dilempar ke kota yang berbenteng tadi. Ini dua pendapat. Kisah yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa kisah ini bermula dari seorang laki-laki yang kaya. Jadi ada orang yang kaya raya, punya anak 3, semua laki-laki, semua saudara kandung. Jadi orang kaya ini meninggal dunia. Akhirnya kemudian karena semuanya anak laki-laki, maka harta itu dibagi rata. Lah anak yang pertama, hartanya kemudian diinvestasikan semuanya, sehingga lambat laun dia menjadi kaya raya dan dia dianugerahi oleh Allah anak perempuan yang cantik. Anak yang kedua, dia infakkan separuh hartanya dan separuhnya diinvestasikan, akhirnya berkembang dan dia punya anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, anak yang paling bungsu, seluruh hartanya yang merupakan warisan dari orang tuanya diinfakkan semuanya, dan dia dianugerahi anak laki-laki juga. Akhirnya kemudian qadar Allah, yang nomor 2 dan yang nomor 3 ini ayahnya meninggal dunia, sehingga mereka menjadi anak-anak yatim. Tetapi anak kedua masih punya harta, karena ketika mendapatkan warisan dari kakeknya, ayahnya ini menginfakkan separuhnya dan mengembangkan separuhnya. Jadi masih kaya lah, tapi tidak sekaya dengan anak pertama, karena sama sekali tidak diinfakkan, diinvestasikan semuanya, akhirnya berkembang hartanya. Sementara yang ketiga miskin, karena memang harta warisan ayahnya diinfakkan semuanya dan memiliki orang tua yang saleh, dan anak ini sangat birrul walidain.
Akhirnya masing-masing ibu ini, baik yang nomor 2 ataupun yang nomor 3, menginginkan anaknya menikah dengan sepupunya yang kaya itu, anak dari pamannya yang kaya ini. Pertama anak yatim yang miskin yang nomor 3 datang kepada pamannya, melamar putrinya, tapi karena miskin ditolaknya. Kemudian anak yang kedua, ya lumayan ada harta, kemudian melamar anak putrinya, karena dilihatnya ada harta, akhirnya kemudian diizinkannya. Menikahlah putrinya dengan sepupunya yang kedua. Begitulah harta, ikhwan. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ra'aitun nas qad madu ala man indahu malun. Kau lihat bagaimana manusia itu mereka tertuju kepada orang yang punya harta. Tetapi apa yang terjadi? Kalau seandainya manusia itu tidak memiliki harta, maka justru manusia itu akan berpaling dari dia. Ra'aitun nas qad malu ala man indahu malun wa ma la indahu malun fan nasu anhu qad malu. Kata Imam Syafi'i, manusia cenderung melihat orang yang punya harta, mereka pun tertuju dan bertumplak kepadanya. Tapi kepada orang yang tidak punya harta, maka manusia akan berpaling darinya. Makanya kemudian anak orang kaya ini tidak memilih sepupu yang ketiga yang miskin, walaupun dia anak soleh. Justru dia memilih sepupu yang kedua, karena masih ada harta masalahnya. Menikahlah akhirnya anak perempuan ini dengan anak saudara yang kedua tadi. Setelah lama menikah, akhirnya kemudian suaminya ini berangan-angan supaya ayahnya cepat mati. Kemudian mengatakan kepada istrinya dan mengatakan, lihat, ayahku sudah meninggal, pamanku juga sudah meninggal. Maksudnya ayah daripada anak yatim yang miskin itu sudah meninggal. Sekarang tinggal ayahmu saja. Kenapa ayahmu tak mati-mati, katanya. Kata anaknya, itu sudah Allah takdirkan dia memiliki umur panjang. Akhirnya dia pun berencana untuk membunuh orang tua si gadis itu. Dengan cara apa? Dengan cara membohongi bahwa akan datang sebuah kafilah dagang. Ini kesempatan untuk mengambil barang. Akhirnya mau saja kemudian mertuanya diajak ke sebuah tempat yang katanya mau mengambil dagangan. Rupanya di tempat itulah dia dibunuh. Setelah dibunuh kemudian jasadnya dilempar ke kota sebelah, kota yang dibenteng tadi itu. Maka tiba-tiba kemudian keesokan harinya geger ada pembunuhan. Masalahnya kan tidak ada yang tahu siapa yang membunuhnya, karena di zaman itu kan masih kurang lengkap ya forensiknya. Kalau di zaman sekarang kan perasaan kasus pembunuhan di Indonesia itu paling mudah itu disingkap. Hari ini terjadi pembunuhan 24 jam sudah ketangkap itu. Memang hebat polisi kita, luar biasa ini. Ya. Kalau zaman dulu itu kan mungkin juga sulit karena belum ada alat untuk membuktikan siapa pembunuh ini. Akhirnya saling tuduh-tuduhan antara kota yang tidak berbenteng dengan kota yang berbenteng ini. Masalahnya orang yang dibunuh ini orang kaya, orang terpandang masalahnya. Hingga ketika hampir terjadi peperangan, orang-orang yang berakal di antara mereka bangkit dan mengatakan, bukankah di tengah-tengah kita ada Nabi? Di tengah-tengah kita ada orang saleh, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa kita tidak datang kepada Musa kemudian bertanya, siapa pembunuhnya? Akhirnya kemudian serentak orang-orang ini pun mendatangi Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, bertanya, wahai Musa, telah terjadi pembunuhan dan kami ingin mengetahui siapa pembunuhnya. Bisa enggak kau berdoa kepada Allah menunjukkan kira-kira siapa pelakunya? Ya, Nabi Musa bukan orang yang tahu gaib. Walaupun dia seorang nabi, semua para nabi tidak ada yang tahu yang gaib. Makanya Musa alaihi salatu wasallam mengatakan, tunggu dulu sampai aku meminta fatwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini ada faedah bahwa segala permasalahan itu harus diserahkan kepada Allah azza wa jalla.
Akhirnya Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kisah dimulai. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah Musa ketika berkata kepada kaumnya. Kaumnya Nabi Musa itu ada dua. Pertama, karena Nabi Musa itu kan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di negeri Mesir. Kaum yang pertama, kaum yang melahirkan dirinya, Bani Israel. Dan kaum yang kedua adalah kaum Kibti, kaum dari ayah angkatnya Fir'aun. Dua-duanya kaumnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi dalam konteks ayat ini maksudnya adalah Bani Israel, karena peristiwanya setelah Musa meninggalkan Mesir. Dan kita tahu bahwa kaumnya Nabi Musa saat di Mesir, khususnya kaum Kibti, mereka sangat gandrung dengan berhala patung-patung sapi. Jadi mereka sangat memuliakan patung sapi. Jadi binatang yang namanya sapi itu sangat dimuliakan di Mesir. Saya pikir orang yang memuliakan sapi itu hanya ada di Mesir, zaman Mesir kuno, di zaman Nabi Musa. Rupanya sampai hari ini kan ada juga kan orang-orang yang memuliakan dan mengagungkan sapi itu. Saya pernah lihat di YouTube di India itu, ada sapi masuk pasar, makan kangkung, makan bayam, makan apa-apa. Itu dibiarkan oleh pedagangnya, nggak diusir. Coba kalau sapi di sini masuk pasar induk, wah digebukin oleh pedagang kan begitu ya. Karena di sana sapi itu sangat dimuliakan dan dianggap Tuhan. Makanya sebagian mereka tidak berani orang memakan daging sapi. Nah, lah begitulah Mesir di zaman kuno tuh. Makanya lihat patung-patung yang ada di Mesir itu kan banyak patung-patung kepala sapi itu. Karena itu bekas Tuhannya orang-orang Kibti, kaumnya Fir'aun di zaman Nabi Musa. Lah Bani Israel yang sudah lama bercampur dengan kaum Kibti di Mesir ikut-ikutan. Akhirnya mereka pun banyak yang menyembah berhala sapi. Makanya kita lihat kisah Samiri. Apa yang dibuat oleh Samiri? Patung anak sapi. Ya. Kemudian ketika Bani Israel baru saja diseberangkan, kemudian melihat sebuah perkampungan di mana perkampungan itu menyembah patung anak sapi. Apa kata Bani Israel kepada Musa? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, jadikan kami Tuhan seperti Tuhan-Tuhan orang itu. Maksudnya patung-patung sapi itu. Maka Musa pun marah, kemudian mengatakan, Allahu Akbar, sungguh Allah Maha Besar. Innakum qaumun tajhalun, kalian kaum yang jahil. Sudah diberikan hidayah, mau jatuh kepada kesyirikan kembali. Jadi itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salatu wasalam untuk menyembelih sapi, supaya ketergantungan mereka kepada sapi yang dulu pernah ada di hati-hati mereka selama mereka di Mesir itu bisa luntur, bahwa sapi itu bukan Tuhan. Makanya dihinakan dengan cara disembelih. Itulah kenapa kemudian dipilihnya sapi, untuk menghilangkan di hati-hati Bani Israel penyembahan mereka kepada sapi, dan hanya memalingkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara nurut dengan perintah yang Allah perintahkan kepada mereka. Lanjutnya di sini Allah mengatakan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kata Nabi Musa, baru saja aku meminta fatwa dan telah keluar fatwa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kalian untuk menyembelih baqarah, sapi betina. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya Bani Israel itu patuh dan taat dengan nabinya, tentu urusannya jadi gampang. Tapi ketika mereka membangkang nabinya, urusannya jadi berat. Begitulah sifat agama. Siapapun yang memberatkannya, maka Allah akan beratkan. Wa man yushaddadin illa ghalabah. Siapa yang memberat-beratkan diri dalam agama, pasti agama akan memberatkan dia sehingga dia tidak sanggup melakukannya.
Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan khairul a'mal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amal itu yang sederhana tetapi istiqomah, daripada memborong semua amalan kemudian kecapean liburnya lama. Contoh umpamanya kita borong semua salat sunnah, kita borong semua puasa sunnah, kuat berapa bulan antum melakukannya? Nanti 2 bulan antum melakukannya, setahun antum praynya. Karena tidak tahan badan kita ini kan ada sesuai dengan kesanggupan yang Allah berikan kepada kita. Lah Bani Israel ini memberat-beratkan diri mereka. Yang lebih parah lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka sembelih sapi, ini kan perintah Allah. Ya tidak mungkin Nabi Musa main-main dengan perintah itu. Karena tidak boleh main-main dalam urusan agama masalahnya. Tapi mereka menganggap Musa sedang bermain-main dan mengatakan qalu atattakhiduna huzwa. Musa, apakah engkau akan membuat ejekan bagi kami? Kami datang tanya siapa pembunuh orang yang mati, kau pula perintahkan kami menyembelih sapi. Apa hubungan sapi dengan pembunuh, katanya. Ini mereka sudah menentang nabinya, dan itu ciri watak orang Yahudi, ikhwan. Mereka senantiasa menentang nabinya, mendustakan nabinya, bahkan sampai membunuh nabinya. Lihat bagaimana wataknya Bani Israel menentang nabinya. Makanya Islam sangat melarang, tidak boleh kita menentang Nabi SAW. Makanya Allah berfirman, wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapapun yang membangkang akan perintah Rasulnya setelah datang kebenaran yang tegas kepadanya, kami akan palingkan kemana mereka mau berpaling, dan kami akan letakkan mereka dalam jahanam, dan jahanam seburuk-buruk tempat bagi dia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka Musa pun kemudian langsung berlindung kepada Allah atas ucapan Bani Israel dan mengatakan a'udzubillah an akuna minal jahilin. Kata Musa, aku berlindung kepada Allah, kata Nabi Musa, kalau aku termasuk orang jahil. Ini perintah Allah. Lihat bagaimana lembutnya Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salatu wassalam tidak pernah membalas ejekan dengan ejekan. Tapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam langsung menegaskan, ini perintah Allah, bukan perintah saya. Ketika itu, ketika mereka yakin itu perintah Allah Subhanahu wa taala, mulailah mereka bertanya-tanya soal sapi. Padahal kalau seandainya mereka langsung melaksanakan, sapi apa saja sudah masuk syarat. Mau sapi kecil, mau sapi besar, mau sapi tua, mau betina, mau laki, mau warna hitam, mau warna putih, mau warna merah, mau pincang, mau sehat gitu ya, mau sakit, tidak ada masalah kan? Karena yang jelas sapi, bukan kambing, bukan unta sebenarnya. Tapi mereka hendak memberat-beratkan diri, Allah beratkan kepada mereka. Mereka mulai bertanya, qalu ud'u lana rabbak yubayyin lana mahi. Wahai Musa, tolonglah minta fatwa lagi kepada Rabbmu. Dari sini saja sudah menunjukkan su'ul adab. Masa mengatakan berdoalah kepada Rabbmu, berarti kan Rabbnya Musa bukan Rabbnya mereka. Harusnya bahasanya berdoalah kepada Rabb kita. Masa Rabb Musa berarti seolah-olah dinisbatkan kepada Musa dan bukan Rabb mereka. Ini saja sudah su'ul adab, buruk akhlak kepada Allah, dan ini takabur, kesombongan. Dia mengatakan berdoa kepada Rabbmu, katanya. Untuk apa? Yubayyin lana mahi, supaya Rabbmu menjelaskan kepada kami seperti apa itu sapinya tuh. Maka Musa pun kemudian berdoa kepada Allah setelah mendapatkan fatwa dari Allah. Musa mengatakan, qala innahu yaqul innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Oh ya, sapinya dia terlalu tua, jangan terlalu tua. Karena kalau sudah tua mati selesai. Atau jangan pula masih muda baru lahir, jangan. Ambil yang tengah-tengah umurnya.
Kalau pertanyaannya sampai di sini, sapi yang tengah-tengah umurnya banyak. Ya kan? Sapi yang tengah-tengah umurnya loh ya, tidak tua, tidak muda, banyak sapi muda tuh. Yang jelas jangan terlalu tua, jangan terlalu anak-anak. Masih bisa lah mereka cari. Tapi dasar Bani Israel tidak puas dengan jawaban itu. Mereka mengatakan lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Sekarang mereka tanya soal warna. Baik Musa, kami sudah tahu bahwa sapinya tengah-tengah, tidak tua, tidak muda. Sekarang warnanya macam mana? Maka Musa mengatakan, qala innahu yaqul innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Disinilah mulai Bani Israel mendapatkan kesulitannya. Allah mengatakan sapinya berwarna kuning pekat, kuning tua. Dan itu warna yang sangat indah. Dan itu warna ketika matahari mulai tenggelam berwarna kuning itu. Seperti itu warnanya. Cukup sampai di sini tidak. Faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Ada syaratnya yang kedua. Siapapun yang melihat sapi itu, maka dia pasti suka. Kan susah. Manusia kan ada yang suka kucing, ada yang tidak. Ya kan? Ada yang suka kambing, ada yang jijik sama kambing. Ada yang suka burung, ada yang juga yang tidak suka burung. Ini syaratnya, kalau manusia nampak sapi itu, maka semua harus suka. Mau laki-laki, mau perempuan, mau anak kecil, mau orang dewasa, mau orang tua. Pokoknya kalau melihat sapi itu langsung suka. Ini mulai berat nih, ya. Tapi mereka tidak kapok. Mereka lagi bertanya kepada Nabi Musa dan mengatakan, qalu ulana rabbaka yubayyin lana mahi innal baqarata syabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Wahai Musa, bisa nggak dijelaskan kembali? Nampaknya masih samar, kan kurang ajar tuh. Samar gimana? Oh, sudah jelas sapinya. Jangan cari yang tua, jangan yang terlalu kecil, tengah-tengah saja. Cari yang warna kuning tua, jangan ada warna selain kuning. Kalau orang melihatnya semua suka. Kan sudah jelas itu. Dibilangnya belum jelas katanya. Dan mereka mengatakan tasyabah alaina. Ini masih kabur ini nampaknya Nabi Musa. Akhirnya kemudian mereka mengatakan, untung mereka mengatakan wa inna insyaallahu lamuhtadun. Dan sesungguhnya kalau Allah izinkan, maka kami akan dapat petunjuk mencari sapi yang kau maksud itu. Sekiranya mereka tidak mengucapkan insya Allah, maka selamanya mereka tidak akan mendapatkan Baqarah itu. Tapi ketika mereka kemudian menyempatkan mengucapkan insya Allah, maka mereka wufik, diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan sapi yang mereka maksud. Makanya ucapan insya Allah ini jangan dianggap biasa. Banyak peristiwa telah berlaku gara-gara tidak mengucapkan insya Allah. Contoh, ketika Nabi SAW didatangi para pembesar Quraisy, di mana mereka sudah mendapatkan bahan kepada orang-orang Yahudi tentang Nabi yang muncul di Mekah. Maka orang-orang Yahudi Madinah mengajarkan para pembesar musyrik Mekah ini untuk bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang 3 soalan. Salah satunya tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam gua, maksudnya Ashabul Kahfi. Macam mana ceritanya? Dan ingat, jawabannya tidak akan mampu dijawab kecuali seorang nabi. Disinilah kemudian orang-orang musyrik pun menguji Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Muhammad, ada 3 soalan, tolong jawab. Kalau engkau bisa menjawab, kami beriman, berarti kau seorang nabi. Tapi kalau engkau tidak bisa menjawab, kami tidak akan beriman, berarti kau nabi abal-abal. Kau nabi, bukan nabi betulan. Kata Nabi SAW, kalau begitu apa pertanyaannya? Disebutkanlah pertanyaannya. Rasul lupa mengucapkan insya Allah. Dia hanya mengatakan besok jawabannya. Harusnya insya Allah besok jawabannya. Ya. Ketika Nabi SAW lupa mengucapkan kalimat insya Allah, besoknya rupanya Jibril tidak turun memberikan jawabannya. Hari kedua juga tidak turun memberikan jawabannya. Sampai 1 pekan tidak turun, tidak memberikan jawabannya. Sampai ketika hati Rasul sudah sesak. Kan tidak mungkin Rasul mengarang-arang cerita.
Akhirnya dia pun diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah, dan itu hampir sebulan lamanya. Barulah kemudian Jibril turun menurunkan surah Al-Kahfi, menjelaskan siapa anak-anak muda yang terjerembab dalam gua itu. Baru Rasul bisa jawab dengan turunnya wahyu lewat malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah Ashabul Kahfi. Ini satu contoh pentingnya mengucapkan insya Allah. Contoh yang kedua, di akhir zaman Ya'juj wa Ma'juj, mereka terkurung dalam benteng Sulaiman. Mereka tidak bisa keluar dari benteng Sulaiman karena itu kuasa Allah. Allah tidak izinkan mereka keluar dari benteng itu kecuali Allah izinkan, dan itu di akhir zaman. Setiap hari mereka berusaha keluar dengan cara apa? Melubangi benteng itu. Terus setiap hari. Masalahnya, apabila kemudian terbit matahari, maka mereka tidak suka dengan matahari. Mereka kembali ke lubang-lubang mereka, ke gua-gua mereka. Ketika terbenam matahari, mereka kembali untuk meneruskan galian mereka. Tapi setelah mereka lihat, rupanya galiannya tertutup kembali. Entah siapa yang menutupnya. Kemudian mereka gali lagi sampai waktu subuh. Sampai ketika hendak terbit matahari, mereka pun masuk lagi ke dalam gua-gua mereka. Setelah terbenam matahari, mereka datang, tertutup kembali, dan begitu seterusnya sampai akhir zaman. Sampai di akhir zaman ketika Allah izinkan mereka keluar dari benteng dan robohnya benteng Sulaiman, pimpinan mereka diilhamkan untuk mengucapkan insyaallah dan mengatakan na'ti ghadan insyaallah, nahfiru ghadan insyaallah, besok kita akan gali lagi insyaallah. Ketika pemimpin mereka diilhamkan untuk mengucapkan insya Allah, maka mereka pun keesokannya menggali lubang, dan kemudian keesokannya lagi rupanya lubang itu tidak tertutup kembali, sehingga mereka terus menggali sampai berhasil melewati benteng yang dibangun Dzulqarnain, dan mereka pun bisa keluar seperti air yang berada di ketinggian saking banyaknya tuh. Lihat, insya Allah. Walaupun diucapkan Ya'juj wa Ma'juj, makhluk yang sangat jahat sekalipun, Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Makanya jangan memastikan sesuatu, katakan insyaAllah. Bisa datang akhi, insyaAllah tak datang. Kalau tak datang tak apa insyaAllah, datang insyaallah gitu. Kalau tak datang enggak usah lah kan gitu. Tak datang, niatnya pun tak datang kan. Karena yang namanya kalau tidak mengucapkan insyaallah, iya niatnya sudah bagus mau datang. Yang namanya penghalang itu ada saja. Tiba-tiba kaki asam urat, tiba-tiba kemudian jatuh atau tertabrak, atau ada tamu, atau ada apa saja yang bisa menghalangi janji-janji orang itu. Makanya penting mengucapkan kalimat insyaallah. Lah setelah kemudian Bani Israel mengucapkan insyaallah, apa yang terjadi? Nabi Musa alaihi salatu wassalam menjelaskan lagi pertanyaan terakhir, qala innahu yaqul innaha baqaratun la dzalul tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatul la syi'a fiha qalul an ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka berkata, atau Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menjawab, sapi itu belum pernah dipakai. Artinya sapi itu memang masih perawan, belum pernah dipekerjakan, belum pernah dibajak, tidak ada cacat, betul-betul sehat gitu ya, tidak ada belang, kuning, pekat dan begitu seterusnya. Dan rupanya sapi itu di Bani Israel cuma satu yang punya. Siapa yang punya sapi ini? Yang punya sapi itu adalah kembali ke kisah awal. Ke kisah awal, 3 saudara ini kan punya anak 3 laki-laki. Lah yang terakhir itu ayahnya, si bungsu ini ayahnya orang soleh, sangat soleh sekali. Makanya kesolehannya menjadikan dia infakkan semua warisannya di jalan Allah. Dan dia tidak mewariskan kepada putranya kecuali 1, sapi. Nah, itu kisahnya. Jadi hanya sapilah warisannya. Dan ketika orang tuanya sebelum meninggal, dia melepaskan anak sapi itu di hutan, dan dia menitipkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengatakan, ya Rabb, kalau seandainya anakku sudah besar, wariskanlah sapi ini kepadanya, sementara aku titipkan kepadamu. Dilepaslah sapi itu di hutan. Kemudian sebelum meninggal dia tanya kepada istrinya,
bahwa kalau dia sudah besar maka dia punya warisan 1 ekor sapi di tempat ini dan itu sampai meninggal ayahnya. Anaknya tidak tahu kalau dia punya warisan sapi. Lah anaknya ini karena didikan dari orang tua yang saleh. Namanya buah mangga kan tidak jauh dari pohonnya. Tak mungkin buah mangga jatuh di pohon duren kan itu. Itu ke bawah angin tuh. Jadi karena ayahnya saleh, anaknya juga saleh. Dia sangat berbakti kepada orang tuanya karena tinggal satu-satunya ibunya. Dia bagi dalam satu hari itu 3 waktu, 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk ibunya, dan 1/3-nya untuk beribadah kepada Rabbnya. Dia rajin salat malam, dia rajin tahajud. Pokoknya dia luangkan dalam setiap harinya 1/3 untuk Rabbnya, 1/3 untuk berbakti kepada orang tuanya, dan 1/3-nya untuk mengurus dirinya. Setiap pagi dia mencari kayu bakar. Kalau sudah dapat kayu bakar banyak, dia gendong di pundaknya, dibawa ke pasar, kemudian dijual. Karena di zaman itu belum ada gas melon yang 5 kilo. Ya. Masih pakai kayu bakar kan itu. Hampir-hampir kembali ke kayu bakar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian dia masuk ke pasar, dia jual. Setelah dapat untung, maka keuntungan dari hasil penjualan kayu bakar dibagi 2. Yang separuh disedekahkan, yang di separuhnya diserahkan kepada ibunya. Lihat bagaimana kesolehan anak ini. Al jaza min jinsil amal, dia kan. Yang namanya balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Tadinya dan Ibrahim yang paling birrul walidain, dia bertanya dulu kepada ibunya, "Bu, harus berapa kami jual sapi ini?" Maka ibunya mengatakan sekian dan sekian. Tiba-tiba kemudian berangkatlah anak ini ke pasar. Sebelum sampai ke pasar, Allah utus malaikat Jibril agar menjelma sebagai penjual, pembeli, menyetop anak muda yang sedang bawa sapi yang sedang dicari-cari Bani Israel ini. Kemudian mengatakan Jibril kepada anak muda ini, "Mau dijual berapa sapimu?" Dia mengatakan, "Ibuku menghargai sekian dan sekian. Kalau kau mau, maka silahkan ambil. Kalau tidak mau, aku tidak pernah mengurangi harga yang sudah ditentukan ibuku." Lihat, birrul walidain. Ya. Akhirnya kemudian Jibril yang berbentuk manusia menawar jauh lebih tinggi dibandingkan jualannya. Pamannya harganya 100, Jibril nawar 200 kan gitu kan, aneh kan? Orang kalau menawar itu kan biasanya di bawahnya. Ini di atasnya pula. Tapi anak muda ini ketakutan dan mengatakan, "Tunggu dulu sampai aku bertanya kepada ibuku." Coba kan. Ya. Kalau antum ya senang sajalah, yang 100 kasih ibu, 100 masuk kaca kan itu ya. Tapi anak berbakti tidak. Dia datang kepada ibunya. Tapi ibunya sudah firasat dan mengatakan, "Nampaknya yang mendatangi dirimu bukan manusia. Jangan-jangan dia malaikat," katanya. Kan begitu ya istilah orang awam kalau orang baik, jangan-jangan dia malaikat kan itu ya. Orang awam itu tiba-tiba mamanya antum ngeprank orang susah, kasih uang 100 juta, kemudian antum pergi sampai sujud sampai nangis. Tiba-tiba antum lenyap, antum kamerain kawannya dari mobil, mungkin antum disangka malaikat tuh. Jadi ibunya ini mengatakan jangan-jangan dia malaikat. Nah, kalau dia mau ambil katanya. Akhirnya kemudian anak muda ini ketemu lagi dengan malaikat Jibril yang menjelma manusia ini. Tapi Jibril hanya mengatakan, "Wahai fulan, aku tidak hendak membeli sapimu. Tapi sapimu dicari-cari Bani Israel. Sebentar lagi Nabi Musa akan datang kepadamu dan dia akan membeli sapimu. Maka jangan kau jual kecuali dengan harga seberat sapimu atau seberat kulit sapimu." Akhirnya kemudian dia pulang memberitahu ibunya. Ibunya percaya saja. Betul, rupanya selang beberapa waktu Bani Israel menemukan sapi yang dimaksud Nabi Musa. Semua datang kepada rumah ibu itu dan meminta agar sapinya dijual. Tapi tidak dijual. Kemudian akhirnya setelah tawar-menawar, sebagaimana pesan malaikat Jibril kepada anak itu, bahwa kalian boleh mengambil sapiku tapi dengan seharga emas seberat sapiku. Atau kalau seandainya kulit sapi ini kemudian dikuliti, dimasukkan emas, maka sebuntal kulit sapinya itu. Coba bayangkan.
Pusinglah Bani Israel ini, dari mana uangnya? Uang sebanyak itu. Tapi masalahnya mereka sudah terikat dengan perjanjian Nabi Musa. Karena Musa sudah meminta fatwa kepada Allah. Kalau mereka batalkan, tidak mau membeli sapi, turun azab kepada mereka. Ingat ketika perjanjian mereka disuruh untuk mengamalkan Taurat, mereka tidak mau kan? Maka Allah angkat bukit Tur di atas kepala. Wa rafa'na fawqakumut Tur. Kami angkat bukit Tur di atas mereka. Maka Musa sambil memegang Taurat, mau mengamalkan Taurat, atau bukit Tur itu menimpa kepala kalian. Bingung mereka. Akhirnya mereka pun sadar. Kemudian mereka pun memilih untuk mengamalkan Taurat, langsung sujud, tapi mata separuhnya ke atas, nengok batu takut jatuh, ya kan? Dan mata satunya menempel. Makanya orang Yahudi kalau mereka sujud, mereka hanya separuh pipi saja. Jadi ini ke atas, nah, gini. Karena dulu Bani Israel, karena takut terjatuh bukit Tur dari atas itu, jadi mereng dia sujudnya. Lihat orang Yahudi, kalau antum lihat di tembok ratapan itu, dia tidak sujud semua, dia begini, ya, karena kakek buyutnya seperti itu, ya. Karena mereka sudah terikat dengan perjanjian, kalau seandainya mereka sampai melanggar Taurat, mereka bisa diadab, ikhwan. Dan mereka sudah dapat perjanjian dengan Nabi Musa kan, harus mendapatkan sapi itu. Kalau tidak, atau mereka batalkan pengungkapan kasus, mereka sudah ada perjanjian dengan Nabi Musa, bisa diadab. Mereka ketakutan kan, ini sudah ada sapinya. Satu sisi mereka takut membatalkan, sisi lain tak ada duit untuk membelinya. Dengan terpaksalah akhirnya mereka mengambil uang orang kaya si mati itu, warisannya diambil semua, masih kurang juga. Akhirnya mereka urunan, ya, antar dua kabilah yang berseteruh itu, sampai semua emasnya yang ada di kaki, di leher, anting-anting yang ada di istri-istri mereka dilepas semuanya, sampai betul-betul mendapatkan harta sebanyak itu. Setelah kemudian mendapatkan harta sebanyak itu, baru mendatangi ibu dan anak yatim itu, kemudian memberikannya dan mengambil sapinya. Secara otomatis orang miskin yang yatim, yang sangat berakhlak, berbudi pekerti, yang sangat soleh kepada ibu dan ayahnya ini, al jaza min jinsil amar, berkat kesabarannya. Ketika dulu ayahnya menginfakkan semua harta warisnya, sekarang Allah ganti, anak ini menjadi kaya raya. Begitulah ikhwatu fiddin, al jaza min jinsil amal, sebuah balasan itu disesuaikan dengan amalannya, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Akhirnya kemudian sapi ini dibawa ke tengah-tengah Bani Israel, disaksikan oleh semua Bani Israel, dan Musa ada di situ. Kata Nabi Musa alaihi salatu wasalam, sembelih sapi itu. Akhirnya disembelih. Setelah disembelih sapi itu, Musa mengambil bagian badan, entah kaki entah paha, pokoknya diambillah kemudian bagian badan sapi itu. Kemudian didekatilah orang yang terbunuh tadi, si kakek tua yang kaya raya tadi. Kemudian dipukulkan ke badannya. Disinilah terjadi keajaiban, Allah menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah, dengan pukulan dari Nabi Musa, dengan menggunakan sebagian badan sapi itu. Dengan izin Allah tiba-tiba dia hidup, langsung hidup. Ketika dia hidup itulah Nabi Musa bertanya, "Man qatalak?" Siapa yang membunuhmu? Kemudian dia mulai lirik sana, lirik sini, sampai kemudian pandangannya tertuju kepada menantunya dan mengatakan, "Dialah pembunuhku. Aku sudah menikahkan putriku dengan dia, aku sudah merawat dia, dia hidup satu rumah, ku senangkan dia, tapi dia justru membunuhku," katanya. Akhirnya setelah dia bicara seperti itu, mati lagi. Jadi hidup hanya untuk memberitahu siapa pembunuhnya. Setelah kemudian memberitahu siapa pembunuhnya, dia mati, maka terjadilah kisah di sini. Semua pandangan Bani Israel tertuju kepada anak muda yang membunuh, sudah membunuh, kurang ajar lagi. Dia minta diat pembunuhannya. Jadi memang niatnya jahat anak muda ini. Pertama ingin mendapatkan harta warisannya, yang kedua ingin mendapatkan diat pembunuhannya. Makanya kemudian jasadnya dilempar ke kabilah lain, kemudian dituduh kabilah itu yang membunuhnya.
kalau tidak terjadi kisos dan tidak tahu siapa pembunuhnya, sementara bukti mengarah ke dia, maka dia harus membayar 100 ekor unta. Maka 100 ekor unta ini akan diambil juga sama dia, kan serakah tuh. Sudah dapat warisan, dapat diat pembunuh kan. Tetapi Allah itu tidak pernah membiarkan orang zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Allah tidak lalai dari orang-orang zalim. Pasti satu saat Allah akan singkap kebenarannya. Pasti Allah akan datangkan azab kepada kezalimannya. Karena Rasul yang mengatakan, "Ma min dzambin ajjalallahu uqubatahu fid dunya qabla al-akhirah al-baghyu wa qati'atur rahim." Tidak ada satupun dosa yang disegerakan azabnya di dunia sebelum akhirat, salah satunya al-baghi, kezaliman. Dia sudah berbuat zalim. Maka Allah ingin tunjukkan kekuatannya, di mana Allah akan singkap kasusnya. Tersingkap kasusnya. Maka akhirnya Nabi Musa mengatakan qisas. Karena dia sudah membunuh, bunuh. Maka dibunuhlah anak muda yang jahat ini. Akhirnya kemudian setelah dibunuh, siapa yang kaya di sini? Anak yatim. Karena istrinya sudah menjanda dan dia pun sudah miskin karena seluruh hartanya membeli sapinya kan. Dia sudah miskin, tidak kaya lagi, dan menjanda dia. Sementara wanita ini sebenarnya wanita solehah, dia tidak tahu mana tentang kelakuan suaminya. Akhirnya kemudian sang ibu anak yatim yang sudah kaya raya mengatakan kepada anaknya, "Nak, setelah habis masa iddahnya wanita itu, nikahlah kau dengan dia." Akhirnya kemudian menikahlah anak muda yatim ini dengan wanita yang dulu pernah ditolak oleh ayahnya. Tapi sekarang menikah, setelah menikah menjadi orang yang paling kaya di tengah-tengah Bani Israel, dan orang yang paling baik rumahnya setelah Musa dan Harun. Itulah sekelumit daripada kisah Baqarah Bani Israel. Tentu sekali lagi bahwa Quran itu bukan kitab sejarah, tapi kitab ibrah dan pelajaran. Setiap kisah itu bukan dinikmati kisahnya untuk hiburan-hiburan sebelum tidur saja, tapi ada faedah-faedah yang kita bisa petik dari kisah ini. Apa saja faedahnya? Pertama, al-wajib alal muslim al-mubadaratu ila imtithali awamirillah. Kewajiban seorang muslim harus bersegera dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti Bani Israel. Disuruh nyembelih sapi malah nanya macam-macam. Harusnya seorang muslim sami'na wa ata'na. Sembelih sapi, sembelih, selesai. Jangan tanya. Persis seperti siapa? Nabi Ismail. Saat Ibrahim mengatakan, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara." Wahai anakku, ayahmu bermimpi semalam menyembelih kamu. Macam mana pendapatmu? Lihat Ismail mengajarkan kepada kita bersegera dalam perintah. Apa kata Ismail? Ya abatif al ma tu'mar. Wahai bapakku, laksanakan. Laksanakan. Ma tu'mar, laksanakan. Wa inna insyaallahu minas sabirin. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan engkau akan mendapati jika diriku atas kehendak Allah termasuk anak yang sabar. Lihat, contoh Ismail tidak berfikir macam-macam. Kalau antum di posisi Ismail kan tentu akan mengatakan pertimbangkanlah kan itu. Saya ini masih muda, bagus ayah saya yang disembelihkan udah tua kan itu. Kan itu. Ya. Tapi kan kita ini tidak seperti itu. Mungkin itu syariatnya orang dulu. Tapi yang jelas bahwa di sini kewajiban kita adalah melaksanakan perintah Allah dengan segera. Jangan seperti Bani Israel. Yang kedua, ya, di sini kasratus su'al tadullu ala dha'fil imtithal. Banyaknya tanya itu menunjukkan lemahnya dalam pelaksanaan perintah. Karena kan Bani Israel banyak tanya kan, macam mana sapinya, macam mana warnanya, tua kah muda, sudah dipergunakan untuk mengangkut air di sawah atau tidak gitu ya. Kan banyak tanya. Banyak tanya itu menunjukkan lemahnya mereka di dalam melaksanakan perintah. Dan di sini juga ada faedah bahwa tercelanya pertanyaan yang sifatnya ta'annud.
Tidak boleh seseorang itu bertanya dalam rangka ta'anud, memberat-beratkan dirinya. Seperti Bani Israel bertanya soal sesuatu yang jelas, kok malah makin kabur dan tidak jelas. Itu namanya pertanyaan ta'anud kan, memberat-beratkan diri. Maka jangan ta'anud dalam bertanya soal agama itu. Seperti Ustaz, saya mau tanya, iya, mungkin gak seorang laki-laki haid? Kan gila kalau bertanya seperti itu. Ya tidak mungkin lah jawabannya. Kenapa ditanya? Perkara jelas itu tidak perlu ditanya. Lah itu sama dengan Bani Israel. Ini sapi sudah jelas, malah makin tidak jelas jadinya kan. Akhirnya sulit sendiri kan itu. Lah itu pertanyaan ta'anud. Tidak boleh seseorang itu bertanya seperti itu, karena itu seperti Bani Israel. Kemudian juga pertanyaan kata-kata ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan sembelihlah sapi. Mereka mengatakan apa? Atattakhiduna huzwa. Kemudian Allah katakan, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Kata ulama, dalilun ala man'il istihza bid-dini. Di sini ada larangan tidak boleh mengolok-olok soal agama. Enggak boleh mengolok-olok agama. Karena mengolok-olok agama itu bisa keluar dari Islam. Di zaman Nabi, ketika Rasul pulang dari Tabuk, ada sekelompok orang-orang munafik berkumpul di pojok, sementara Rasul dan para sahabat berada di pojok yang lainnya. Itulah namanya arwah junudun mujannadah itu. Arwah itu ya bersatu dengan kelompoknya. Kalau dia munafik, enggak akan kerasan dia duduk bersama orang beriman. Pasti bersama orang munafik lagi kan begitu. Kayak antum yang sudah ngaji lah, duduk dengan orang yang sedang main judi kan antum gatal juga pengen pindah dari situ. Karena ruh itu akan berkelompok dengan yang seakidah dengan dia. Jadi orang-orang munafik ini mengejek Rasul dan para qurra, pakar-pakar Quran, dan mengatakan ma ra'aina, katanya, kami tidak pernah melihat seperti mereka. Maksudnya ditunjukkan kepada para pakar Quran dan Nabi SAW. Ma ra'aina, kami tidak pernah melihat, katanya. Apa yang mereka katakan? Kami tidak pernah melihat manusia yang paling rakus perutnya, yang paling dusta lisannya, yang paling pengecut saat berjumpa dengan lawannya, kecuali mereka, katanya. Kan kurang ajar tuh ngomong begitu. Disyaratkan kepada Rasul dan para qurra. Jibril datang ngasih tahu ucapan orang-orang munafik. Di situ juga ada sahabat yang mendengarkannya dan hendak melaporkan kepada Rasul, tapi Jibril lebih dulu. Maka Rasul SAW bangkit, kemudian dengan muka yang marah naik ke atas untanya. Orang-orang munafik ini nampaknya mereka sudah tahu, Nabi sudah tahu nih, mengejar Nabi SAW sambil memegang pelananya dan mengatakan, wahai Rasul, kami tidak bermaksud kecuali hanya sendau gurau saja. Kami tidak bermaksud hanya main-main saja, menghilangkan kepenatan. Yang namanya Tabuk dengan Madinah jauh, ya wajarlah kami bergurau, katanya. Tapi tidak dalam urusan agama. Turun ayat, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan ayat-ayatnya kalian olok-olokan? Tidak ada udzur bagi kalian. Kalian sudah kufur setelah keimanan kalian. Maka istihza dalam agama itu terlarang, karena itu bisa mengeluarkan kita dari Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Termasuk di antara faedah dari kisah Baqarah Bani Israel. Di sini at-tabatu fi tanfid tabi'atul yahud wal munafikin. Orang yang melambat-lambat menjalankan perintah adalah tabiat orang-orang Yahudi dan tabiatnya orang-orang munafik. Karena orang munafik itu kalau diperintahkan tidak langsung dikerjakan, mereka diulur-ulur waktu seperti sholat. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila orang-orang munafik itu mereka tegak berdiri salat, maka mereka berdiri dengan cara yang malas, sehingga mereka suka mengakhir-akhirkan waktu dan tidak langsung mengerjakannya. Nah, maka mengakhir-akhirkan perintah itu bagian daripada watak orang Yahudi dan wataknya orang-orang munafik.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa, termasuk ahamiyatul istithna, pentingnya mengucapkan al-istithna, ucapan insyaallah. Semua ini terjadi karena kehendak Allah, ikhwan. Terkadang kita sudah berkehendak, Allah tidak berkehendak, tidak mungkin terjadi. Allah berkehendak, kita pula tak berkehendak, terjadi pula. Karena semua atas kehendak Allah. Manusia tidak akan berkehendak. Ya. Ini juga insyaallah, ini penting ucapan itu, karena dikhawatirkan tadi kalau seandainya apa yang sudah kita niatkan rupanya tidak terjadi karena Allah belum berkehendak. Ya. Kemudian juga di antara faedah daripada kisah ini, tidak boleh la yajuz al-mizah wal haz'u inda tablighi ahkamillahi azza wajalla. Tidak boleh kita ini bermain-main, sendau gurau, tertawa-tertawa ketika menyampaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sayangkan kadang-kadang ada seorang khatib itu mulai dari awal ceramah sampai akhir ketawa saja. Ketika pulang dapat apa? Dapat ketawa katanya. Bukan dapat ilmu. Macam mana pengajiannya? Lucu, dapat lucunya dia. Harusnya kan pulang, oh dapat ilmu ini, dapat ilmu itu, kan begitu. Anda dapat apa? Dapat lucu, dapat tertawa, kan itu. Kalau bisa diundang lagi, suka aku katanya. Nah, ini kadang-kadang padahal tidak boleh seperti itu. Lihat Nabi Musa, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Kalau aku ini main-main, sama aja aku jahil dengan kalian, kan itu. Aku ini nabi, Allah yang perintahkan, ya. Kemudian juga marji'un nas inda hudutsil istikalat ilal anbiya wa warasatihim al ulama. Tempat kembali manusia dalam segala hal ketika kita mendapatkan kesulitan, maka para nabi. Tapi para nabi sudah tidak ada, berarti kembali kepada para pewarisnya. Siapa? Para ulama. Kan orang-orang ini hampir perang nih, gara-gara terjadi pembunuhan kan. Tapi orang-orang berakal mereka melerai dan mengatakan, bukankah di tengah-tengah kami ada Nabi Musa? Kenapa kita tidak bertanya kepada mereka? Di sini faedahnya bahwa segala masalah yang kita hadapi, kesulitan-kesulitan yang dihadapi, maka kembalikan kepada para nabi. Kalau tidak ada, kepada para pewarisnya. Karena merekalah yang bisa menyelesaikan masalah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang alim, pakarnya. Urusan dunia saja kalau tidak tanya pakarnya kita tidak tahu. Antum mobil mogok, ya kan? Tanya ke tukang bawang, mana paham mesin? Ya tanya ke bengkel lah, kan begitu. Itu urusan dunia loh ya. Apalagi urusan agama. Ya. Kemudian juga at-tanattu fid din wa tashaddud yuaddi ila tasydid ala sahibihi fil ahkam. Tidak boleh seseorang itu tanattu dan tasyadud, terlalu keras dalam agama sehingga melampaui batas dari kewajaran yang ditentukan oleh agama. Karena menyimpangnya manusia itu terlalu keras, akhirnya mereka melampaui batas dari batasan-batasan yang sudah Allah dan Rasulnya batasi, mereka lampaui karena terlampau tanattu tadi. Seperti Bani Israel disuruh menyembelih sapi, kalau sampai di sini selesai, dia mau lebih, tanya warna, tanya ini, tanya itu. Akhirnya Allah persulit lagi dalam melaksanakannya. Kemudian juga istikbar Bani Israel. Di sini ada kesombongan Bani Israel ketika mengatakan kepada Musa, ud'u rabbak, berdoalah kepada Rabbmu, bukan kepada Rabb kita. Ini kan sombong. Ya, sombong. Itu kan Rabb kita semuanya, tapi dinisbatkan kepada Nabi Musa. Seolah-olah mereka mengejek Nabi Musa. Berdoalah kepada Tuhanmu, katanya. Padahal itu Tuhan kita. Nah, ini tidak boleh. Sifat sombong itu al-jaza min jinsil amal, karena sifat kesombongannya akhirnya mereka pun hampir-hampir tidak bisa melaksanakannya. Kemudian juga di antara faedah daripada kisah ini juga bahwa ad-din alladhi yukallifullahu bihi ibadahu yusrun, agama yang ditaklifkan kepada hamba-hambanya pada hakikatnya mudah. Coba Bani Israel, kata Nabi Musa, sembelih sapi, cari sapi langsung disembelih, kan mudah sebenarnya kan, tapi mereka yang mempersulit. Agama ini mudah, tidak ada yang sulit. Antum tidak bisa sholat berdiri duduk, tidak bisa sholat duduk baring, tidak bisa sholat baring dengan isyarat, tidak bisa dengan isyarat dengan lamunan, tidak bisa dengan lamunan, sholatkan dan mati itu. Ya. Kan dalam Islam ini kan ada sifatnya keringanan itu
dihabiskan secara total seperti orang naik haji tidak sanggup, ya gugur kewajiban secara keseluruhan. Ada juga yang kemudian dikurangi dari 4 rakaat jadi 2 rakaat, dikosor namanya kan. Ada juga diganti, enggak ada air ya tayamum. Itu semua keringanan. Agama Islam itu tidak mengajarkan kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kalian sulit, justru Allah menghendaki kalian mudah. Contoh pamannya orang yang mati, antum orang Padang, orang Jawa, orang Medan, mati pula di Batam. Ya, tinggal tanam di Batam, apa salahnya? Kenapa sibuk harus dibawa ke tanah kelahirannya? Nabi itu orang Mekah, mati di Madinah, tidak dibawa ke Mekah, dikubur juga di Madinah kan. Ini semua kaedah bahwa Islam itu agama yang mudah, itu maksudnya. Nah, ini juga di antara faedahnya. Dan yang terakhir tentunya faedahnya juga tentang pentingnya taslim, ya, tentang pentingnya kita taslim, menerima apapun yang difirmankan Allah, apapun yang disabdakan Rasulullah. Maka kita seorang muslim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza du ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Dengar, taat. Itulah kata kunci seorang muslim kalau datang perintah dan datang larangan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah Baqarah Bani Israil menginspirasi kita dan mengambil ibrah dan pelajaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.